Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Pagi-pagi lagi sudah bikin video. Nah, sekarang straight to the point saja, biar tidak buang masa orang yang menonton video. Persoalannya hari ini yang saya mau orang bilang mau ketengahkan adalah tentang tuduhan bahwa kaum Bajau Suluk itu pati. Adakah suku Bajau Suluk pati? Oke, saya buka lah. Sebelum saya mengulas lebih lanjut, saya kasih contoh dulu ya tentang cara orang memikirkan kenapa seorang itu pati. Biasanya pertimbangan yang diberikan adalah karena dia mempunyai hubungan, sama ada hubungan sosial, hubungan kewarganegaraan macam itu dengan negara lain. Jadi dia dianggap pati. Dalam konteks Bajau Suluk, hanya karena ada suku Bajau Suluk di Filipina, maka dibilanglah Bajau Suluk ini pati. Hanya karena persamaan budaya, hanya karena mungkin diorang ini mempunyai persamaan bahasa, maka dia dianggap pati. Jadi kalau macam tu, kalaulah pertimbangan itu yang kita gunakan untuk mengecap seseorang itu pati, maka saya rasa dari 32 juta rakyat Malaysia, 31 juta mesti pati semua. Pati, ya. Kenapa begitu saya cakap? Saya kasih contoh Sabah belakang, contoh Malaysia dulu saya terus kasih. Di negeri-negeri Perlis, Kedah, Kelantan, di 3 negeri ini, malah di Perak ada juga. Di negeri-negeri utara Semenanjung banyak suku-suku Thailand, suku-suku Siam, Mek Siam orang kata kalau di Kelantan, ya. Mereka ini warga negara Malaysia, turun-temurun. Dari awal diorang lahir ke dunia, diorang memang sudah orang Malaysia, warga negara. Tapi mereka mengamalkan budaya Siam. Mereka beragama Buddha, mereka ada Wat, tempat sembahyang orang Buddha Thailand, yang 100% menyamai apa yang ada di Thailand. Ha? Tapi, adakah mereka pati? Hanya kerana mereka bersempadan dengan Thailand? Tidak. Itu yang pelitnya, mereka tidak dianggap pati. Walaupun amalan mereka lebih pekat berbanding amalan orang Bajau Suluk dengan persamaan di Filipina. Ya, ini tidak adil. Tapi oke, saya kasih contoh. Di negeri-negeri di Selangor, Johor, ada jutaan orang yang bersuku Jawa, berketurunan Jawa. Ya, di Johor orang main kuda kepang, orang main reok Ponorogo. Namanya Ponorogo, nama Ponorogo di Jawa Timur sana. Saya pernah ke sana. Tapi adakah mereka dianggap pati? Tidak. Tidak. Karena mereka lahir di situ. Asal usulnya sudah di situ. Menteri Besar Selangor yang dulu, Hirtoyo, nama pun nama Jawa. Adakah dia pati? Pergi cakap sama dia pati. Kena lempang kamu nanti. Dia cakap pati. Tidak. Dr. Zahid Hamidi, Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi, di YouTube dia sendiri mengaku dia berasal daripada Kulon Progo. Kulon Progo di Jawa Timur. Kakeknya di Ponorogo katanya. West Wong Ponorogo. Ada dia dianggap pati? Tidak. Pelik kan? Orang Cina, orang India yang ada di Semenanjung, yang ada di Sabah Sarawak, sudah terang-terang diorang ada kaitan dengan negara besar Cina dan India. Adakah kita anggap diorang pati? Tidak. Karena sewaktu adanya kontrak sosial kemerdekaan, tidak ada prinsip jus soli namanya, tapi diorang diberikan hak kewarganegaraan dengan bersyarat. Maka orang yang berkewarganegaraan bersyarat ini tidak pula dianggap pati. Sedangkan kaum Bajau Suluk yang bulat-bulat Bumi Putra dianggap pati. Kita dekat sikit pergi Sarawak. Orang Dayak. Di Kalimantan ada lebih ramai orang Dayak berbanding dengan di Sarawak. Tapi adakah orang Dayak di Sarawak itu pati? Tidak. Pelik kan? Orang Bidayu. Di Kalimantan orang Banjar, orang Sambas, semua ada. Adakah mereka pati? Tidak. Nah, sekarang kita pergi Sabah. Siapa yang pernah pergi Tawau? Suku apa yang paling dominan di Tawau? Suku Bugis. Tanya orang Bugis, kau orang apa? Bugis. Bugis mana? Saya berani potong jari. Dia akan cakap, saya Bugis Bone, saya Bugis Enrekang, saya Bugis Pinrang, saya Bugis Barlu, saya Bugis Goa. Itu semua nama suku-suku Bugis yang ada di Sulawesi Selatan. Tapi adakah orang Bugis itu kau berani cakap pati? Tidak. Pelik. Pelik kan? Di Minangkabau di Negeri Sembilan, kita masih boleh tanya, kamu orang marganya mana? Marga Minang.
Begitu juga orang-orang Batak, marga Harahap, marga Nasution, marga apa semua ada. Tidak dianggap pati. Jadi kenapa orang begini skeptikalnya pandangan orang tentang Bajau Suluk mengatakan dia pati? Sekarang saya jelaskan kenapa, tuan-tuan. Ya, harus diingat, dua tokoh perjuangan Sabah yang paling besar itu orang Bajau Suluk. Di era sebelum kemerdekaan, pejuang utama kita Datuk Seri Paduka Muhammad Saleh atau Mat Saleh, dia adalah Bajau Inanam, tapi istrinya adalah orang Suluk. Jadi anak-anaknya adalah Bajau Suluk. Ya. Kemudian tokoh kemerdekaan kita, pejuang kemerdekaan, Datuk Tun Mustapa, dia Bajau Suluk. Jadi dua tokoh besar memang daripada suku Bajau Suluk. Tapi permasalahan kenapa kita dianggap pati ini berawal daripada finding of Suruhanjaya Kobold, orang cakap. Pada masa itu, Presiden Soekarno menentang penubuhan gagasan Malaysia. Apabila Tunku Abdul Rahman berucap di Hotel Adelphi di Singapura, mengatakan dia mau menubuhkan Malaysia, British menyokong. Kenapa British menyokong? Kamu boleh buka buku sejarah tingkatan 6 atau tingkatan 4 kalau saya tidak salah. Kenapa British menyokong? Karena katanya ada ura-ura PKI atau Partai Komunis Indonesia sedang meluaskan pengaruhnya di Brunei melalui A.M. Az-Zahari. Jadi ini cukup dijadikan bukti oleh Tunku Abdul Rahman untuk menarik perhatian British, memerdekakan Sabah, Sarawak, Brunei dan Singapura melalui Malaysia untuk membendung pengaruh komunis. Ya, apatah lagi di Semenanjung sendiri masa itu sudah ada PKM, Parti Komunis Malaya, yang diketuai oleh Chin Peng. Jadi atas alasan ini, diorang pun bikinlah satu Suruhanjaya untuk memungut suara sama ada rakyat di Sabah, Sarawak ini setuju untuk masuk Malaysia atau tidak. Jadi pada masa itu, ketua Suruhanjaya Kobold itu, dia bertemu dengan wakil orang-orang di Sabah. Pada masa itu, sorry to say, wakil kita adalah Tun Fuad Stephen atau Donald Stephen dan Tun Mustafa. Jadi dua orang inilah yang dijumpa oleh British dengan wakil-wakil dari Malaya pada masa itu. Jadi Tun Mustafa seperti biasa, beliau tidak banyak memberikan fakta-fakta, data apa semua atau saran, tidak. Dia lebih banyak berdiam diri. Karena pada masa itu yang aktif adalah Donald Stephen, maklumlah. Bapak kemerdekaan kita saat itu, dia aktif, dia orang keturunan Australia. Tapi dia tidak dianggap pati. Jadi sewaktu dia orang merangka pungutan suara, Sabah dan Sarawak adalah negeri yang besar. Mustahil seluruh Sabah Sarawak itu British akan datang. Tapi dia orang tetap datang. Dia orang ambil pungutan suara. Tapi malangnya dalam pungutan suara itu, suara Bajau Suluk ditiadakan karena pada masa itu Presiden Diosdado Macapagal pun mengadakan tuntutan ke atas Sabah. Jadi mereka takut suara Bajau Suluk pada masa itu dipengaruhi oleh Presiden Diosdado Macapagal dan Soekarno di Indonesia. Menurut mereka, walaupun hal itu tidak berlaku, itu cuma tanggapan, tapi mereka anggap gitu. Jadi yang dianggap warga negara pada masa itu adalah suku-suku lain selain Bajau Suluk. Jadi malanglah buat suku Bajau Suluk ataupun sama tak usuk kalau di Filipina. Malanglah orang bilang kewarganegaraan diorang disisihkan. Itu asal usulnya, ya. Itu asal usulnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kepada bangsa sama tak usuk Bajau Suluk, dengarkan ini. Dan kepada suku-suku lain supaya tidak menganggap bangsa Bajau Suluk itu pati. Sejarah bangsa Bajau Suluk itu sangat panjang. Saya mulai daripada sejarah bangsa Sulu. Sejarah bangsa Sulu yang teragung bermula selepas kedatangan Islam. Kedatangan Islam ke Pulau Sulu. Raja-raja Sulu adalah antara raja-raja pertama yang berinteraksi secara direct dengan penjajah barat, yaitu Spanyol. Kekuatan kerajaan Sulu pada masa itu yang boleh membendung penjajahan Spanyol menunjukkan bahwa bangsa Sulu adalah bangsa yang besar. Mereka menebar ke beberapa daerah di negeri Sabah. Ya, karena itu adalah memang tanah jajahan dia. Nah, itulah sejarah Bajau Sulu. Sejarahnya agak lambat sedikit, hanya selepas penjajahan Spanyol. Berbanding dengan sejarah bangsa Bajau, Bajau Pantai Timur, sejarahnya cukup panjang. Dari zaman Kesultanan Melaka, sejarahnya sudah tertulis. Malah ada hujah yang mengatakan perwira besar Melayu, yaitu Datuk Paduka Hang Tuah, adalah seorang Bajau. Melalui namanya, yaitu Daeng Mempawah. Daeng itu adalah nama-nama Bugis orang cakap. Tapi biasanya, raja-raja Bugis bernama Daeng, dia tidak menggunakan gelaran Mempawah. Karena itu adalah gelaran
Bajau. Itu tuan sejarahnya. Jadi kalau kita anggap seorang itu Pati hanya karena dia mempunyai hubungan ataupun asal usul daripada negara tertentu, itu tidak adil. Karena banyak suku-suku di Malaysia pun ada macam tu, ya. Jadi janganlah, hentikanlah tanggapan bahawa Bajau Suluk ini Pati. Bukan Pati. Karena kalau Pati, Syul Fadli pun Pati. Betul tak? Kita semua dalam satu negara. Kesetiaan kita sama, tujuan kita sama. Kita menjunjung tinggi prinsip rukun negara. Saya lahir pada 1975 di Hospital Queen Elizabeth. Ya, adakah saya Pati? Tidak mungkin. Tidak ada projek IC pada masa itu tahun 60-an. Bapak saya lahir tahun 50-an. Ya, tidak ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bersatulah kita. Jangan saling memandang serong terhadap suku-suku tertentu. Pada hari ini mungkin kita membenci dia. Besok-besok orang itulah yang tolong kita. Bersamalah kita makmurkan negeri kita Sabah. Karena kalau sifat berpuak-puak seperti ini terus kita amalkan, hancur. Dan satu pesanan saya, kalau mau memupuk perpaduan ini, cari satu wadah yang boleh memupuk perpaduan itu. Saya sudah lihat wadahnya di mana. Parti Warisan Sabah. Satu-satunya parti yang berjaya menyatukan bangsa-bangsa suku-suku di Sabah. Tidak pernah saya tengok orang yang menang di Moyog sama dengan orang yang menang di Sukau, sama dengan orang yang di Sekong, sama dengan orang yang menang di Sempurna. Tidak pernah. Dulu kepala masing-masing. Ya, Moyog kubu kuat PBS, Sempurna kubu kuat UMNO. Tapi sekarang sama, di Limbahau, di Kepayan sama, di Melalap sama. Kita mempunyai kursi-kursi yang sama, menang di semua daerah. Nampak kan? Perpaduan itu bisa dipupuk di situ. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.